Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Bu Haryanti. Untuk kali ini kita belajar materi tentang teks berita. Pada bab pertama tentang berita. Pernah dengar kan kata berita? Mungkin kalian juga suka menonton berita. Berita itu bisa melalui media cetak seperti koran, majalah, dan berita juga bisa kalian tonton ya melalui televisi atau kalian dengar melalui radio. Baik, kita akan ke pengertian berita. Pengertian berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Itu pengertian teks berita. Jadi kalian bisa lihat ya di televisi atau kalian bisa dengar di radio. Televisi, radio, YouTube itu namanya media elektronik. Ketika kalian membaca ya di majalah, di koran, itu namanya media cetak. Lalu apa sih ciri-ciri teks berita itu? Yang pertama, berita itu harus menarik. Teks berita disajikan dengan judul yang sangat menarik, ya, yang sangat menarik perhatian, sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Judul berita harus mewakili seluruh isi berita. Jadi, pertama ketika ada berita, wajib harus ada judulnya, ya. Kalau kata anak sekarang itu kudu, ya, jadi kudu ada. Jadi, kalau ada berita tidak ada judulnya, berarti termasuk bukan berita. Yang kedua adalah berita itu harus terkini atau aktual atau terbaru. Jangan berita tahun 2000 ya itu ditampilkan sekarang udah basi. Tahun 2000 juga kamu mungkin belum lahir ya. Terkini atau aktual, suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru, sehingga masih ramai menjadi dibicarakan orang lain. Sekarang kalian dengar berita yang terbaru itu apa? Nah, misalnya pandemi ya, virus corona, itu kan terbaru gitu ya, walaupun sebenarnya sudah 3 bulan berlalu, tapi sekarang kita masih mengalami pandemi, masa pandemi. Yang ketiga, dapat dipercaya atau aktual, ya. Teks berita harus berisi fakta, ya, atau peristiwa nyata. Bila kejadian disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Jadi syarat ya atau ciri berita yang baik itu adalah sesuai dengan fakta ya. Jadi kalau bukan fakta itu namanya bohong. Itu bukan berarti kalau yang bohong berarti bukan fakta. Jadi yang namanya berita gitu ya harus sesuai fakta. Jangan sembarangan memberitakan segala sesuatunya. Lalu yang keempat adalah diterima oleh masyarakat. Teks berita harus seimbang atau berimbang. Maksudnya teks tersebut tidak memihak siapapun, sehingga berita tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Jadi artinya netral. Ya, jadi kalau misalnya membicarakan suatu berita, misalnya partai politik. Misalnya kalau partai politik itu ya harus, misalnya kita ada 24 partai, kalau mau diberitakan melalui televisi harus 24 partai itu yang dibicarakan. Jangan cuma 3 gitu loh ya. Semuanya harus dibicarakan ya, berarti harus adil. Calon gubernur ya. Calon gubernur juga harus semuanya ya diberitakan. Jadi jangan salah satu calon yang harus diberitakan. Lalu berikutnya, berita itu harus jelas. Teks berita disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Jadi kalau misalnya
kalian mau memberitakan suatu berita, membacakan suatu berita, atau membawa suatu berita, maka harus jelas, jangan setengah-setengah, apalagi kalau beritanya bohong gitu ya. Oke. Berikutnya kalimatnya sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana, tidak banyak basa-basi. Karena tujuan teks berita adalah untuk menyampaikan informasi atau fakta, bukan karangan fiksi. Ya, berarti berita itu non fiksi, artinya nyata atau fakta ya. Jadi kalimatnya jangan panjang-panjang, jangan kayak judul sinetron. Tahu kan judul sinetron gitu kan, ayahku laki-laki menikah dengan ibunya dia yang perempuan, misalnya gitu ya, kan lucu gitu ya. Lalu berikutnya adalah segera disampaikan. Berita disampaikan dengan segera, tidak menunggu waktu lama. Tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan. Karena jika tidak, berita akan basi dan kurang mendapat perhatian masyarakat. Ketika 10 tahun kemudian, ya, berita pandemi ditampilkan kembali, gitu kan, orang yang menonton juga, berita sudah lama, gitu. Ngapain dibicarakan kembali, gitu ya. Kalau untuk sekedar sebagai pembelajaran boleh, gitu ya. Misalnya dalam soal-soal itu bisa, tapi kalau untuk diberitakan kembali, diusahakan jangan. Oke, sekarang kita lihat unsur-unsur berita. Biasanya terdiri dari 5W1H. Apa? 5W1H. Adapun unsur-unsur berita tersebut adalah 1 what, yang artinya apa? What itu artinya apa? Siapa? Apa? Gitu ya. Yang kedua adalah who, yang artinya siapa. Yang ketiga where, yang artinya di mana. Yang keempat when, yang artinya kapan. Yang kelima why, mengapa. Yang keenam terakhir how, ya, bagaimana. Jadi penjelasannya adalah 1 what, yang artinya apa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Kita ada berita tentang kecelakaan, ya, ada berita tentang kecelakaan. Terus kita mau bikin soal, gitu ya. Dalam berita itu harus ada kata what atau apa. Kira-kira soalnya apa? Ya, nah, misalnya ada berita, ya, kecelakaan di jalan tol Jagorawi, judul kecelakaan beruntun di tol Jagorawi. Kira-kira kalau mau bikin pertanyaan apa, kira-kira apa? Ya, misalnya apa yang sedang terjadi di jalan tol? Berarti yang sedang terjadi adalah kecelakaan beruntun, ya. Yang kedua adalah who, siapa. Artinya apa? Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Misalnya, dalam berita itu dikatakan bahwa siapa yang menjadi korban, gitu ya, dalam kecelakaan beruntun tol Jagorawi. Ketiga when, ataukah kapan. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Misalnya, kapan kejadian kecelakaan beruntun di tol Jagorawi, gitu ya. Lalu adalah where. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi tentang tempat kejadian, di mana kejadian peristiwa kecelakaan beruntun, gitu ya, atau kecelakaan beruntun terjadi di mana. Yang kelima adalah why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Jadi misalnya why, mengapa kejadian kecelakaan beruntun di jalan tol itu terjadi?
gitu ya. Mengapa terjadi kecelakaan? Yang terakhir adalah how. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu bagaimana. Yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu berita dan akibat yang ditimbulkan. Ya, jadi misalnya dapat dijelaskan proses kejadian suatu berita dan akibat yang ditimbulkan. Jadi misalnya how, bagaimana, gitu ya. Bagaimana penanganan kecelakaan beruntun dalam kecelakaan di jalan tol dan akibatnya, ya, akibat dari kecelakaan itu apa, itu adanya di how. Oke, kita ke